warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Misteri Gaib. Jadi bagaimana cara untuk mendeteksi sebuah benda yang ada maunahnya atau hodam di dalamnya ataupun ada energinya? Itu bagaimana cara mendeteksi dan bagaimana supaya kita bisa merasakan atau tahu bahwa benda itu berhodam atau ada energinya gitu ya. Dan nanti juga langsung kita praktekkan dengan benda yang kosong, yang tidak berenergi dan tidak ada hodamnya. Itu karena ini sangat penting sekali, apalagi bagi para pecinta spiritual ataupun benda-benda gaib, bahwasanya terkadang masih bingung untuk membedakan atau mendeteksi ataukah mengetahui bahwa benda yang dipegangnya atau benda yang disimpannya itu masih ada hodamnya ataukah sudah kosong. Jadi sangat penting sekali. Terus bagaimana caranya serta doanya apa saja yang perlu dibaca, tekniknya bagaimana. Nah, di video kali ini kita akan bahas itu dan kita akan praktekkan itu ya. Jadi jangan kemana-mana, nanti akan saya cari ini dulu bendanya. Nah, ini ya. Nah, ini ada kalung. Nah, ini leontin ya, leontin, dan ini mustika. Coba agak dekat aja. Nah, mustika ini adalah mustika cubung api atau cubung Yaman ya. Coba akan saya senter pakai ini, pakai HP. Nah, ini kalau tidak disenter ya warnanya nggak merah, ini tuh hitam. Hitam. Ini namanya kecubung api atau cubung Yaman. Nah, ini mustika, batu mustika gitu. Kita ya. Jadi kita langsung saja begini ya. Nanti untuk cara mendeteksi ini atau supaya kita tahu batu ini, leontin ini ada energinya atau tidak, caranya begini. Baca syahadat 3 kali dulu. Baca syahadat 3 kali dulu. Setelah baca syahadat 3 kali, terus tarik napas panjang. Begitu ya. Baca syahadat 3 kali. Setelah baca syahadat 3 kali, terus tarik napas panjang. Begitu. Ini caranya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu caranya. Kalau tidak begitu ya yang penting tarik napas panjang saja. Itu sama saja. Kalau pakai tangan begini, ini kan lebih cepat nanti konsentrasinya atau fokusnya. Karena apa? Karena begitu tarik napas panjang, dada kita akan terasa longgar, napas itu akan lebih netral dan jantung kita akan lebih tenang. Jadi konsentrasinya akan lebih cepat. Nah, setelah itu
Setelah itu batu ini genggam yang kuat, dan ini usahakan posisinya agak lurus begini, agak lurus ke depan begitu. Jadi tangan jangan diletakkan. Kalau tangan ini nanti diletakkan sulit, karena energinya akan menyebar, nggak fokus ke tangan kita. Jadi kalau tangannya diangkat seperti ini, dan usahakan bagi yang pemula itu pejamkan mata, genggam yang kuat, dan berkonsentrasi dengan tenang. Intinya sabar dan ikhlas sampai ini nanti terasa seperti ada denyutan. Setelah ada denyutan, ini nanti akan terasa hangat, lama-lama akan menjadi panas. Ataupun kalau tidak seperti itu, benda ini atau tangan kita ini, kalau memang benda ini ada khodamnya atau energinya, tangan kita nanti akan bergetar begitu ya. Jadi ini perhatikan dengan baik supaya lebih bisa dicermati. Nah, begitu caranya ya. Ini kalau diteruskan, ini akan semakin kencang sekali dan kuat sekali, mungkin bisa sampai lama. Jadi semampunya saja. Ini tadi saya hanya semampunya saja. Sampai getaran itu usahakan sampai berhenti sendiri gitu ya, sampai berhenti sendiri. Nah, kalau tidak berhenti ya kita membaca istighfar saja, istighfar, terus nanti dia akan berhenti sendiri begitu. Kalau tidak mau berhenti sendiri, karena ada yang lama, ada juga yang tidak lama terkadang getarannya itu begitu. Kalau tangan nanti yang merasakan anda sendiri, sampai sendiri yang merasakan bahwa benda ini panas atau dingin atau hangat, atau seperti terasa kesemutan di tangan, itu anda sendiri nanti yang bisa merasakan dan membedakannya gitu. Jadi ini saya berbagi tekniknya atau caranya ya. Nah, ini benda yang ada isinya, ini ada benda yang ada khodamnya. Kalau benda yang kosong mungkin beda lagi. Kita cari apa ya? Ini sajalah korek ini. Ini sajalah. Nih, korek api ini kosong, nggak ada khodamnya. Jadi sama, caranya sama. Kalau benda yang kosong tidak ada khodamnya, nanti sampean pegang atau anda pegang, itu nanti sangat terasa sekali. Kalau kosong betul-betul kosong, kalau ada. Jadi bukan sugesti, ini beda, bukan sugesti. Walaupun orang belajar itu tetap dengan akal dan pikiran kita, dengan perasaan dan yang lainnya, tetap menggunakan kecerdasan kita, tapi sangat berbeda dengan sugesti. Karena ini energi dan khodam. Kalau memang betul ada ya ada, kalau enggak. Nah, ini nanti akan saya coba apakah ini juga bergetar atau tidak ya. Langsung saja akan saya coba. Ini saya genggam kencang juga. Nah, ini energi saya mulai tersalur ke korek ini. Tapi
lama kelamaan ini malah semakin ambles dia, ambles ya, tidak semakin mengencang seperti yang tadi, tapi ini semakin ambles dan kosong, nggak akan ada apa-apanya ya. Walaupun tangan itu mau mengencang sendiri, bahkan kalau benda itu kosong, terkadang tangan kita ini nggak mau mengepal, biarpun ini mengencang, karena energi saya tersalurkan, energi tenaga dalam kita ini tersalurkan untuk mendeteksi benda ini. Ini kosong, saya rasakan kosong, ambles, ini semakin ambles, kosong. Melalui perasaan kita nanti akan tahu begitu. Nah, ini kosong. Terkadang ketika tangan kita ini mengencang, energi kita sudah tersalurkan. Nah, apa yang terjadi nanti akan kita lihat ini. Ini masih mengencang tangan saya ini, tapi kan dia tidak mau bergetar. Nah, ini tangan ini seperti membuka sendiri. Nah, ini kosong. Tuh, dijatuhkan. Energi kita sendiri yang menjatuhkan energi yang tersalur di tangan kita ini. Enggak mau, karena memang betul kosong. Betul-betul kosong. Gitu ya. Seandainya tidak dijatuhkan oleh tangan kita ini bergerak sendiri atau membuka sendiri, itu pun tidak bergetar dan tidak mau, walaupun kita paksa getarkan pun dia akan nggak mau, berhenti sendiri, diam sendiri, karena memang kosong. Tapi kalau yang ada isinya ini, begitu dipegang, kita pegang dengan konsentrasi dan fokus yang baik ya, usahakan terlatih. Kalau saya sudah sering berlatih sehingga mungkin bagi saya cepat. Cuman kawan-kawan atau sedulur-sedulur sekalian, terkadang perlu waktu, itu hal yang wajar karena tidak ada yang instan, kan begitu. Nah, ini akan saya coba lagi yang mustika tadi ini, Leont ini. Bedanya dengan yang itu kan saya genggam. Nah, energi, nah ini mulai mengencang, ini malah sangat cepat. Dan getarannya pun seperti tidak terkendali, tidak sulit dikendalikan. Alhamdulillah. Nah, ini saya dalam batin, dalam hati membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Minimal 3 kali istighfar lah. Nanti dia akan ambles sendiri atau berhenti sendiri. Itu ya, kawan-kawan atau sedulur-sedulur semua. Dan ini saya. Nah, coba kawan-kawan saya ini, kameramen sama yang memegang lampu ini juga, biar mencobanya. Kalau saya sendiri nanti ya gimana, harus semua bisa lah, kawan-kawan harus bisa semua, kawan-kawan yang di luar sana juga harus bisa gitu. Coba kan nanti sampean, saya yang pegang kameranya. Ini kita hanya bertiga ya pemirsa, jadi yang satu megang lampu dan yang dua yang saya pegang kamera ini Kang Sugeng ini biar yang mempraktekkan. Juga genggam Kang, baca syahadat 3 kali terus tarik napas panjang, genggam yang kuat.
Kencang kan? Kenceng. Panas apa dingin apa gimana tangannya? Hangat. Hangat ya. Coba yang benda yang kosong, korek itu atau apa ya, yang lainnya. Korek itu aja lagi lah, nggak ada media yang lain. Korek. Coba korek itu. Nah, korek itu kan kosong. Coba korek digenggam. Nah, itu kalau kosong dia tangannya membuka sendiri, akhirnya Enggak, dijatuh. Kosong ya, Kosong. kerasa bang, kerasa kan ya? Kerasa banget. Kerasa. Oh iya ya pemirsa ya, karena ini saya memegang kamera. Nah, sekarang coba gantian lagi Mas Parno ini yang memegang lampu ini. Baca syahadat 3 kali dulu. Nah, tarik hidung, keluar hidung. Coba koreknya. Tuh, lihatkan koreknya. Nah, ini yang korek ya, yang benda yang kosong. Yuk, coba genggam. Nah, itu kalau kosong dijatuhkan sendiri ya oleh energi kita ya. Oh ya udah Mas. Nah, itu coba gelang sampean itu, gelang sampean sampai lepas. Genggam. Lihatkan dulu gelangnya. Tuh, itu gelang yang dipakai Mas Parno. Coba sampean genggam. Wah, ini kencang sekali rupanya. Ya udah. Coba gelangnya perlihatkan gelangnya. Nah, itu gelangnya Mas Parno. Itu memang gelang itu ada maonahnya, ada energinya. Nanti di video selanjutnya kita pakai media yang lain. Enggak korek, kelihatannya kok ini kurang mantap kalau korek. Jadi itu tadi adalah cara untuk mendeteksi bahwa benda
yang kita miliki atau yang kita punya atau yang kita bawa ini masih ada energinya atau khodamnya, dan seberapa kuat energinya itu, nanti anda sendiri yang bisa membedakannya, yang bisa merasakannya, karena yang mempraktekkan langsung atau yang merasakan langsung. Kalau kuat memang kuat sekali getarannya ya, kalau kuat memang sangat kencang sekali getarannya, bahkan sampai tangan kita ini nggak terkendali, sampai seperti sakit di lengan begitu, seperti terkunci. Energi itu sangat kuat sekali. Tapi kalau memang kosong yang nggak ada begitu, walaupun bergetar sedikit, karena energi kita tersalurkan karena telah membaca doa tadi ya, dari energi doa yang kita baca itu untuk membuka energi tenaga dalam di dalam diri kita atau tubuh kita. Itu tangan kita tetap bisa mengencang, tapi nanti dia akan ambil sendiri, mungkin tidak bergetar ya, tidak bergetar, ataupun bisa sampai energi kita lama-lama nggak mau nih megang, tangan kita ini terbuka sendiri dan akhirnya jatuh gitu, dijatuhkan oleh energi yang ada di dalam tubuh kita ini dari kita. Karena apa? Sebelum kita memulai, kita sudah memakai dasar-dasar doa untuk membuka energi yang ada di tubuh kita ini atau dalam diri. Begitu ya pemirsa, intinya seperti itu. Ini hanya sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan, hanya sekedar berbagi kepada sedulur-sedulur semuanya, kawan-kawan semuanya. Tidak ada maksud kesombongan di dalam diri. Coba sama-sama praktekkan di rumah sana, sama praktekkan sendiri, dan nanti sama sendiri yang merasakannya. Kalau memang belum bisa atau belum bergetar atau apa, diulang-ulang berkali-kali, ya, sampai nanti bisa gitu, dan bergetar gitu. Mungkin belum bisa bergetar tapi masih ada denyutan. Selain denyutan ada juga rasa panas gitu kan. Selain panas ada yang merasakan seperti kesemutan atau sangat dingin sekali gitu. Tapi nanti kalau diulang-ulang belajarnya, nanti akan bisa bergetar juga gitu ya. Nah, dan ini satu lagi, untuk yang beragama lain bisa juga, silahkan berdoa menurut keyakinan anda sendiri atau samban-samban, menurut keyakinan samban-samban sendiri ya. Nah, bagi yang beragama lain selain Islam bisa juga, karena ilmu itu sangat luas sekali ya. Nah, rupanya ini sudah cukup ya, sampai di sini dulu sementara. Nanti lain waktu kita sambung lagi untuk cara yang lain, mendeteksi dengan cara yang lain gitu. Ada beberapa cara atau teknik untuk mendeteksi benda yang ada khodamnya, ada isinya. Itu ada beberapa teknik, tidak hanya teknik seperti ini atau cara ini, tidak, masih ada cara yang lain. Bahkan sampai nanti ketika ini memang betul-betul ada khodamnya, bisa dimediumisasi ke dalam tubuh kita sendiri gitu. Tapi usahakan latihan-latihan lewat seperti ini dulu gitu ya. Mana ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf, tidak luput. Kami hanya manusia biasa. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.